bukti warga Jepang itu bagus itu kan kinerjanya itu mungkin dari segi sampah sih ya. Sampah. Dari sampah itu kalau orang Indonesia itu udah dikasih aturan organik, non organik sama limbah. Pura, Moerogomi sama Petropotaro kayak gitu. Ya, kalau di sini ada tiga. Ya, jadi di sini tuh jadwal pengolahan sampah itu udah ditentukan. Jadi semisal RT 1 nih, kalau RT 1 ya di Indonesia gitu kan. RT 1 hari Senin sama Jumat itu buat Moerogomi atau sampah yang terbakar atau limbah-limbah rumah tangga lah. Nah, jadi kayak pura itu hari Selasa atau kayak plastik itu kan hari Selasa. Nah, terus di hari Pura di Sabtu, Cuk. masuk gitu kan. Nah, dari sampah itu benar-benar dijadiin kalau yang bisa diolah kembali sama yang harusnya dimusnahkan atau bisa jadi pupuk organik segala macam itu dari pengolahan sampahnya itu benar-benar wah gitulah kalau kata chef. Jadi jangan dicampur ya. Iya, jadi jangan dicampur. Kalau di Indonesia enggak, malah buang di kali ada kalau di Pemalang itu buangnya di depan kantor bupati. Bagus. Saya mendukung. Tapi bohong. Saya juga mendukung, nggak bisa man. Bukan di depan kantornya, mau dalam kantornya sekalian. Harusnya kan dipilih. Nah, jadi karena dia itu udah dipilih buat mengatur mau di daur ulangnya itu biar gampang. Ya. Jadi kan nggak usah misahin yang ini plastik, yang ini yang buat organik itu nggak perlu dipisahin. Nah, ini aja tisu toilet ya Pak, itu kan dari bekas-bekas baju juga ada kan, dan di dalamnya kan itu di recycle dibikin buat dipakai lagi. Dan jadi gitu Bapak Bupati Pemalang buat menanggulangi kesel kadang-kadang. Kita bisa gambarin nih guys. Bupati Pemalang siapa sih? Gambaran. Pada uang itu gambaran sih. Bukan buat saking pengen ngebandingin sama Jepang itu gitu. Greget itu. Ya bukan buat Pemalang juga sih. Jadi buat saya orang Indonesia. Jadi buat pemerintah untuk pengolahan sampahnya itu lebih ke sosialisasi lagi ke warganya. Jadi kalau sampah ini itu dipisah karena kebutuhan ini, sampah ini dipisah karena buat kebutuhan ini gitu. Jadi bukan kita ngasih peraturan, tapi kita sendiri nggak ngelakuin gitu kan. Ya minimal bikin lah gitu. Minimal berpikir karena ini gitu. Cari solusinya lah. Ya, cari solusi. Ini warganya banyak misalkan Petani nih. Petani. Berarti banyak sampah ini. Berarti harusnya keluarnya sampah ini, dipilahnya sampah ini gitu. Harusnya nanti jadi produk ini gitu. Ya. Nah, harusnya jadi bikin sampai ke situ gitu. Sampai ke situ harusnya. Walaupun ya eksekusinya atau prakteknya memang agak sulit. Cuma ya kalau dari atasnya memang berpikir ya otomatis pasti jalan lah ya. Walaupun sederhana gitu ya dalam ininya. Kalau di Indonesia itu sampah cuman dipikirin sampah ada, dipikirin cuman tempat pembuangan sampahnya doang, bukan cara menanggulangi sampahnya itu gimana. Bener gitu. Jadi kayak di Jawa Barat itu kayak apa sih? Bekasi. Iya kan, jadi kan ya jadi gunung sampah itu satu RT jadi gunung sampah itu. Iya kan, jadi kan kebutuhan istilahnya kalau dipikir ya misalkan kalau mikirnya cuma bikin bak sampah gitu, itu udah selesai di situ. Tapi kalau dibikinnya dari runutannya gitu ya, dari bikin bak sampah sampai penanggulangannya, pengolahannya jadi produknya segala macam, penjualannya segala macam, mungkin warga yang di situ, yang 100 orang warga di situ mungkin kecipratan atau jadi penghasilan tetap. Ya benar juga. Jadi lapangan pekerjaan gitu ya.
kalau satu orang mikir aja gitu tentang sampah itu seperti apa. Tapi kalau orang di atasnya satu orang ini nggak mikir, otomatis sampai kapanpun ya kita mau Indonesia mau mengetahui kemiskinan. Kalau di bawahnya memang nggak mikir ya ini udah apalah nanti jadi pengen lokal. beneran pak. Paling banget. Ada di satu kabupaten Bekasi gitu kan, di kalau nggak salah Bantar Gebang apa ya? Iya, Bantar Gebang. Bantar Gebang itu. Jadi Bantar Gebang itu cuma di khususin satu lokasi buat pembuangan sampah doang. Saking ininya, saking AQ. Teknologinya itu cuma sampah nih, sampah dibuang, udah. Kalau orang yang dibawa kan ya orang-orang rakyat biasa kan, otomatis kan ngikut gitu. Oh ada sampah di situ, ya bawanya di sana. Iya benar. Walaupun kita juga sebenarnya harus mikir gitu ya. Kenapa kita harus buang di situ gitu? Tapi kalau di atasnya memang nggak mikir, cuma nyediain bak sampah gede gitu ya. Ini itu, tempat sampah buang di sini. Itu doang. Otomatis memang nggak nyampe gitu. Bukan menyelesaikan masalah, tapi cuma jabatan aja. Nah makanya kan manfaatnya kita kesini ke Jepang itu ngelihat hal-hal yang nggak ada di Indonesia. Hal-hal yang memang oh iya ya. Coba kalau ini tuh diterapin di Indonesia, mungkin Indonesia akan lebih baik gitu. Yo, kapan-kapan tadi itu stand itu ke pembuangan sampah di Jepang. Tunggu kita ya. Jadi apa? Pandawara Group. Iya, Pandawara Group. Pandawara Group anjir. Tahu Pandawara Group? Tahu dong. Pandawara Group. Sampai ini salah satu. Anjir sampahnya. Ya maksudnya sampai segitunya gitu. Maksudnya kan yang di atas ini kan dikasih tanggung jawab nih, kamu membawahi 1 juta penduduk kabupaten ini gitu. Nah, benar. Kalau otomatis kita nggak harus ini ya, nggak harus satu dari 1 juta orang ini satu orang siapa, aku nggak mungkin kan? Iya benar. Tapi yang mungkin bisa itu gimana cara mengambil simpati dari 1 juta orang ini. Artinya kan kita harus mikir nih, bukan ngamplopin 1 juta orang. Nih, diamplopin buat milih doang. Milih lagi gitu, bukan seperti itu. Tapi kalau kita mikirnya, oh kita terjun aja ke satu kampung gitu ya. Kita lihat ke kampung ini kok buang sampahnya sembarangan, kok nggak dipisahin. Nah, kalau misalkan yang di atas tuh IQ-nya bagus gitu, mungkin di situ ya kita udah ini ya kan bisa mikir gimana kalau sampahnya ini kampung ini kita bikin seperti ini, kita bikin gudang lah, bukan pabrik, gudang lah, kayak segede rokok aja gitulah, kita bikin pengolahan sampah ini istilahnya. Jadi sebenarnya kampung ini, warga kampung ini buangnya ke sini, tapi minta kerjasama dari warga kampung ini untuk memilah sampahnya, plastik segala macam itu dipilah gitu, baru dimasukin ke ruko ini gitu atau ke gudang ini gitu untuk diolah lagi. Nah kita produknya nanti kita bikin ini, kita punya sampah sama misalkan Coca-Cola kan perlu kaleng, perlu botol plastik, segala macam. Atau misalkan kita ke toko baju gitu, ke produk tekstil gitu, pabrik tekstil ini perlu bahan ini, bahan kain itu dari ini gitu ya. Nah kita bisa dong kerja sama ini. Gimana cara olahnya ini? Gimana jadi sampah ini jadi pakaian, jadi ini gitu ya. Mungkin buat memasukkan dana juga bisa. Kalau kita maksudnya yang di atasnya gitu. Kalau udah mikir depan dan mudah pak, beneran pak. Satu bidang yang misalkan sampah gitu ya. Temanya sampah aja kita supaya gimana nih? Mungkin ya Indonesia akan lebih baik gitu. Setiap kampungnya lah gitu, nggak usah seluruh Indonesia gitu. Maksudnya satu kampungnya itu. Karena kan gua pernah lihat nih di YouTube nih, ada satu desa jadi desa wisata karena kepala desanya itu dari subsidi dana yang diterima dari pemerintah itu dia alokasikan ke warga. Warganya bikin kerajinan semuanya nih, dananya segini, kita bagusin jalannya, jalan setapaknya atau kita parit-paritnya buat akses, bikin
tanam ikan gitu. Ya, benar. Tuh sawah-sawahnya dirapiin, kebun-kebunnya dirapiin. Ya. Kita bikin saung-saung kecil, gubuk-gubuk kecil. Kita dijadikan ini desa wisata. Padahal dengan 2 miliar kan, Ya. dan desa itu per tahunnya. Tapi dengan segitu 2 miliar itu bisa jadi desa wisata. Iya. Nah, si orang-orang pemuda-pemuda dewasa desa itu nggak mungkin dia ke kota, lari ke kotanya kerjaan. Di situ aja udah ada kerjaan gitu, yang menghasilkan. Nah mungkin, dan itu kepala desa itu cuma kepala desa loh. Nah, Bagus sih. apalagi kalau misalkan dia seorang bupati, Ya. apalagi dia seorang gubernur. Mungkin Bener. gimana majunya Indonesia kalau yang di atasnya mikir gitu. Mikir Kalau yang di lagi. bawah mah kan ikut lah istilahnya. Ya. Ya, ikut kita mah istilahnya. Ya mudah-mudahan aja yang udah pernah ke Jepang, udah lama ke Jepang, misalkan datang ke Indonesia, mudah-mudahan jadi salah satu lah pejabat di sana, jadi kepala desa lah, jadi camat lah, dan jadi bupati, dan bisa menerapkan yang udah mereka pernah lihat di Jepang diterapin Indonesia. Minimal satu aja sampah gitu. Sampah aja, setiap kampung sampah, atau setiap desa, setiap kecamatan sampahnya beres, kayaknya Indonesia lebih baik gitu ya. Wah, Sampah dari doang usaha sih sama masalah. Indonesia. Udah timbul ide usaha Pak, pengen pulang aja Pak. Gas. Pak. Sampah masyarakat deh. Enggak. Sampah daun kan banyak di Indonesia, sampah plastik banyak, sampah apa pun banyak. Nah, Organik. itu disuruh aja itu satu desa atau satu RT lah, satu RT minimal. Per kilo sampah daun itu Rp200, kumpulin aja itu. Kita beli kan nggak usah kumpulin. Iya iya. Sampah Pengapul gitu. Nah, benar. Nah, sampah daun bisa buat pupuk kompos. Sampah plastik bisa didaur ulang jadi plastik lagi. Sampah kaleng bisa kita setorkan ke kayak Coca-Cola kayak apa. Iya, iya. Dari itu kan satu desa kan ya satu RT lah. Satu RT kan bisa merasakan kan dampaknya bersih, dapat kerjaan. Iya. Per kilo Rp200 itu udah Gede loh. gede loh. Ibaratnya cuma dibakar doang kok kayak gitu. Bakar doang kan. Kita nyari sampah daun dapat 10 kilo dan 2.000 kan. Satu pintal udah 20.000. Iya. Beda kan kalau di Jepang kan ngeluarin sampah kita bayar. Kalau di Indonesia Kalau- ngeluarin sampah, Nah, bener kan? Iya, iya. Jadi, Iya. jadi mereka kan kayak apa ya? Kayak mikir mas, kita buang sampah aja dapat duit ya. duit. Iya. Kita nggak usah ngumpulin.